di toko-toko baju. Jadi saya ambil baju nih misalnya, tuh saya masuk ke fitting room-nya untuk ganti pakaian, di situ saya sholat. Jadi seakan-akan saya sedang mengganti baju, padahal sebenarnya saya sedang sholat di situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya, Mbak Lulu, moderator, sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya juga ingin memberikan terima kasih untuk seluruh pengurus dari Bata-Bata ya. Ini bagian Putri Imaba ya, Imaba. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyukseskan acara ini. Juga kepada para supporter, itu dari Aksara Event Jawa Timur, dari Rumah Desa Hebat, dan juga Z Generation International Foundation. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyelenggarakan acara ini bersama Logat ID. Ya, saya mau share screen dulu sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, kelihatan share screen-nya saya, teman-teman? Iya, kelihatan, Kak. Jadi kita ngobrol santai aja ya hari ini. Kita akan ngobrol tentang bagaimana cara mendapatkan kesempatan untuk kuliah ke Turki. Ya, hari ini kita akan belajar. Saya akan menjelaskan tentang Turki khususnya karena saya sudah ada di Turki sejak tahun 2014. Jadi ini tahun ke-6 saya di Turki. Saya S1-nya di sini sampai S2-nya juga di sini. Jadi sedikit perkenalan dulu. Nama saya JMV Violina, biasa dipanggil Vivi. Saya saat ini sedang menempuh studi master di Fatih Sultan Mehmet Wakaf University, jurusan konservasi. Nah, selama S1 di tahun 2016 ya, saya sempat mengikuti pertukaran pelajar ke Eropa melalui program Erasmus di Boston University, Jerman. Di samping kanan ini adalah foto saya ketika saya jalan-jalan ke Amsterdam, Belanda. Nah, sesuai dengan jurusan saya, pendidikan bahasa Turki, saya juga membuka platform kursus bahasa Turki online yang namanya adalah Lugat ID, yang juga menyelenggarakan acara ini bersama dengan Putri Imaba. Nah, ini adalah foto-foto saya kasih sedikit aja. Ketika saya jalan-jalan di Eropa, yang di sebelah kiri itu ketika saya di Paris, saya jalan-jalan bersama orang Afrika, yang mana ketika saya di Paris, banyak banget orang Afrika di Paris, dan hampir beberapa orang itu mengerti bahasa Turki. Saya ketemu sama orang-orang di sana yang menjual souvenir-souvenir di jalan itu malah bisa bahasa Turki. Ketika saya ngomong bahasa Turki, dia bilang, loh kamu bisa bahasa Turki? Saya juga bisa bahasa Turki, seperti itu. Terus yang di tengah adalah foto saya ketika di Köln, Jerman. Saya jalan-jalan sendirian waktu itu karena weekend gak kuliah, jadi saya jalan-jalan di Köln, kebetulan dekat dengan kota tempat saya belajar di Essen. Terus di paling akhir ada tuh di Brussels, di Belgia. Teman-teman mungkin tahu ada atom-atom ya, atomium ya. Itu kita ke sana dengan kakak kelas saya, itu di samping saya adalah kakak kelas saya. Ya seperti itu, sedikit aja tentang foto-foto selama saya ada di Eropa. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Logat ID, teman-teman. Jadi, Logat ID ini adalah kursus bahasa Turki online yang berfoto bersama Presiden Erdogan. Itu adalah foundernya Logat ID. Namanya adalah Imam Syafi'i, beliau juga orang Madura. Sedangkan saya adalah co-foundernya. Di sebelah kanan itu ada tutor kita, namanya Amalia. Kita biasanya panggilnya Ameh. Ya, keduanya adalah mahasiswa berprestasi di Turki. Nah, Imam Syafi'i atau Imam Hoja kita sebutnya, beliau adalah mahasiswa berprestasi internasional dan mendapat award YTB Scholarship International Student langsung dari Presiden Erdogan, Presiden Turki ini. Ini adalah fotonya. Sedangkan Ame Hoja adalah mahasiswa terbaik kedua di jurusan Teknik Elektronik Elektronika Gazi University. Keduanya adalah lulusan dari Ankara, Imam Syafi'i dari Ankara University, Ame Hoja dari Gazi University. Sedangkan saya adalah lulusan dari Istanbul, yaitu di Marmara University. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Logat ID bisa langsung follow dalam Instagram. adalah sebagai
bisa langsung follow Instagramnya nih, ada di sebelah kiri. Instagramnya lugat_id, Facebooknya lugat.id, websitenya www.bahasa-turki.com, dan YouTube-nya di Inspiration Vibes. Jadi di YouTube ini selain bahasa, kita juga membahas tentang budaya, jalan-jalan, dan education di Turki, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ayo ke Turki. Aku bisa, kamu pasti bisa, ya kan? Kalau saya bisa, teman-teman pasti juga bisa ke Turki. Kenapa harus memilih Turki ya? Kenapa sih harus ke Turki? Ini adalah pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh orang-orang di Indonesia. Kenapa sih harus ke Turki? Emang apa sih bedanya Turki sama Indonesia? Masih terlihat kan screen sharingnya, teman-teman? Masih ya? Oke, yang pertama, kenapa kalian harus ke Turki adalah Turki itu merupakan negara yang masuk ke dalam European Higher Education Area, yang mana pendidikan di Turki itu setara dengan standar pendidikan di Eropa. Itu kita mengenal sistem SKS-nya itu namanya ECTC ya, namanya ECTC, dan itu adalah sistem berstandar Eropa. Jadi ijazah yang diterima oleh semua mahasiswa yang lulus dari Turki itu diakui oleh negara-negara Eropa. Dan juga selain itu teman-teman juga bisa mengikuti program exchange atau pertukaran pelajar ke Eropa seperti saya yang lakukan, yaitu Erasmus Plus. Dan juga di Turki itu banyak sekali program-program pertukaran pelajar seperti Mevlana dan Farabi kalau teman-teman pernah dengar. Nah, kenapa lagi Turki? Karena di Turki itu kehidupannya multikultural. Ya, saya bisa bilang kalau Istanbul ya, karena saya stay di Istanbul dari 2014 sampai sekarang, saya bisa bilang Istanbul ini bukan kota, tapi Istanbul ini dunia. Saking banyaknya orang yang datang ke Istanbul gitu loh. Ada orang Afrika, orang Asia, orang Eropa, jadi bermacam-macam bentuk negara ya, macam-macam orang dari berbeda negara ada di sini gitu. Jadi kalau teman-teman kuliah di universitas di Turki gitu ya, banyak banget gimana ya, teman-teman tuh pasti akan punya teman-teman internasional gitu. Jadi teman-temannya teman-teman itu bisa jadi dari berbagai macam negara, bisa jadi dari Afrika, bisa jadi dari Asia, negara-negara seperti Turkmenistan, Azerbaijan, misalnya Romania, Bulgaria, seperti itu. Bahkan dari Eropa juga. Jadi kehidupan yang ada di Turki ini lebih ke multikultural. Teman-teman bisa tahu banyak budaya yang berbeda gitu kan, pengalaman yang lebih luas lagi dibandingkan jika teman-teman kuliah di Indonesia. Nah, terus Turki itu memiliki kecantikan alam. Ya, jadi misalnya nih teman-teman kuliah di Turki udah stres banget dengan seluruh pelajaran yang berat gitu kan, ya bisa sambil refreshing, jalan-jalan aja karena Turki itu memiliki tempat wisata yang sangat-sangat banyak dan juga sangat-sangat indah. Seperti itu. Jadi mute dulu. Nah, setelah itu Turki juga memiliki warisan dan budaya yang kaya banget ya, budaya sejarahnya itu kaya banget. Jadi sambil teman-teman kuliah jurusannya teman-teman sendiri, kita tuh juga bisa mempelajari budayanya dan sejarahnya Turki yang sangat-sangat kaya gitu kan. Seperti yang kita tahu di Turki itu memiliki peradaban Islam selama 600 tahun lebih gitu kan. Jadi sejarahnya itu benar-benar sangat banyak, sangat-sangat besar sekali. Jadi sambil kuliah, sambil tahu sejarahnya, sambil tahu budayanya, dan itu bikin wawasan teman-teman jadi lebih luas gitu kan. Terus Turki itu kampus-kampusnya memiliki teknologi yang modern dan terkini. Nah, itu saya rasakan sendiri. Jadi di kampus teknologinya modern, lebih gampang, mau akses apapun gampang, fasilitasnya lengkap, seperti itu. Itu alasan kenapa teman-teman kuliah aja di Turki gitu kan. Dan juga di Turki negara muslim, untuk sholat itu gampang misalnya. Ini terasa banget sama saya ketika saya pergi ke Jerman. Ketika saya pergi ke Jerman itu saya merasa, wah saya kangen nih sama azan. Biasanya di Turki kita dengar 5 kali, di Jerman nggak dengar azan sama sekali. Mau sholat itu bingung, mau sholat di mana. Nggak tahu, nggak ada masjid, nggak ada tempat sholat. Saya itu ketika di Jerman, saya kalau misalnya lagi jalan-jalan nih, lagi di luar kampus gitu misalnya, saya sholatnya itu di toko-toko baju. Jadi saya ambil baju nih misalnya, tuh saya masuk ke fitting room-nya untuk ganti pakaian, di situ saya sholat.
Jadi seakan-akan saya sedang mengganti baju, padahal sebenarnya saya sedang sholat di situ. Kayak gitu. Kalau misalnya di kampus sendiri, biasanya saya sholat itu di tangga-tangga emergensi. Gitu. Di bawah saya sholat, di tempat yang kosong saya sholat di situ. Jadi saya selalu membawa sajadah kecil yang bisa saya bawa kemana-mana. Seperti itu. Jadi tinggal di Turki itu privilege banget karena ya ini negara muslim, mau nyari makanan halal juga gampang ya, memang semuanya halal gitu kan. Kalau di Eropa tuh lebih sulit, yang mana nih halal. Saya selalu mencari makanan Turki, saya cari restoran-restoran Turki karena itu yang halal, atau masak sendiri seperti itu. Nah, terus jalur kuliah ke Turki apa aja? Ada dua ya teman-teman. Yang pertama beasiswa dan yang kedua non beasiswa. Mungkin teman-teman yang scholarship hunter udah pada tahu apa aja beasiswa di Turki, yaitu YTB dan TDV. TDV ada dua beasiswa dari pemerintah Turki yang sangat-sangat besar ya kuotanya, dan setiap tahun itu selalu dibuka gitu kan. Ada lagi namanya beasiswa kampus yang akan saya bahas ke depan, atau mau ke Turki non beasiswa. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya datang ke Turki pertama sekali itu non beasiswa, dan saya mencari beasiswa setelah saya sampai ke Turki. Seperti itu. Nah, untuk jalur beasiswa itu tadi saya udah bilang YTB, TDV, dan kampus. Saya nggak akan bahas secara detail ya teman-teman. Apa aja persyaratannya, gimana cara daftarnya, saya nggak akan bahas ini. Saya cuma kasih linknya ya untuk YTB, turkiyeburslari.gov.tr, bisa teman-teman lihat di screen. Untuk TDV, dianetburslari.tdv.org. Untuk kampus, itu setiap kampus memiliki beda-beda beasiswa. Biasanya ini untuk kampus-kampus swasta. Jadi saya tidak akan bahas secara detail karena ini semua, misalnya teman-teman mau nanya, apa sih syarat pendaftarannya, apa aja yang perlu dipersiapkan, ini semua sudah detail ditulis di website tiap-tiap beasiswa ini. Itu untuk kampus sendiri, jadi cari dulu kampusnya apa, kampus swastanya apa, buka websitenya, di situ ditulis secara detail apa aja persyaratan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail. Nah, untuk jalur non beasiswa, teman-teman bisa mengikuti namanya YOS. YOS ini adalah ujian untuk mahasiswa asing dan biasanya untuk universitas negeri. Ini yang saya lakukan, ini yang saya jalani selama saya S1. Jadi saya datang ke Turki, saya ikut ujian YOS. Ujiannya itu adalah untuk matematika dan logika, dua. Sebenarnya ada ujian bahasa Turki, tetapi kalau misalnya kita ikut TOMER atau persiapan bahasa Turki di kampus, kita tidak perlu ikut ujian bahasa Turki. Jadi cuma ada dua ujian, matematika dan logika. Nah, setelah itu misalnya teman-teman punya nilai SAT, SAT itu adalah ujian bahasa Inggris plus matematika. Ini di luar dari Turki, jadi bisa dilakukan di Indonesia. Itu juga membantu teman-teman untuk mendapatkan kampus di Turki gitu ya. YOS, SAT, dan juga di kampus swasta, universitas swasta itu juga selalu membuka jalur yang berbeda dengan jalur universitas negeri. Jadi di kampus swasta itu tidak menggunakan YOS, tapi menggunakan rapor, ujian SAT, atau UN, seperti itu. Oke. Tips dan triks biar dapat beasiswa kayak gimana sih? Ya, pertama, teman-teman itu harus punya prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Karena nilai UN ya, terutama itu sangat dilihat di dalam pendaftaran beasiswa. Jadi pertama yang dilihat adalah nilai, setelah itu akan dilihat prestasi yang lainnya, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi buat teman-teman yang ikut lomba, ikut olimpiade misalnya, itu sangat-sangat mempunyai nilai tambah untuk mendapatkan beasiswa. Terus selanjutnya harus mempunyai bahasa, ya, bahasa Inggris misalnya. Karena ketika wawancara nih, misalnya daftar YTB atau daftar TDW, wawancaranya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu akan sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kalau mempunyai basic bahasa Turki, itu menjadi nilai tambah juga. Jadi misalnya sedang mendaftar beasiswa YTB, terus diterima interview, teman-teman ngomong pakai bahasa Turki nih, perkenalan misalnya, itu akan mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi untuk mendapatkan beasiswa YTB tadi, seperti itu. Nah, untuk pasca sarjana ya, sebaiknya melakukan research terlebih dahulu. Jadi riset apa sih yang akan dilakukan di Turki itu harus jelas. Terus mau kuliah di univ mana, profesornya siapa,
Udah menghubungi profesornya belum? Nah, kalau untuk pasca sarjana, sebaiknya hubungi dulu profesornya. Tanya, jadi cari nih profesor terbaik untuk jurusan kamu itu di mana? Di universitas mana? Hubungin profesornya, tanya apakah research yang akan kamu lakukan itu bisa dilakukan, dan apakah beliau bisa membimbing kalian seperti itu. Dan ini sangat-sangat membantu teman-teman untuk mendapatkan beasiswa. Jadi udah jelas tujuannya apa untuk ke Turki, udah hubungi profesornya, udah punya kontaknya, seperti itu. Nah, lagi harus memiliki wawasan yang luas, info update, kabar terbaru tentang Turki. Dan ini sangat penting karena di dalam beasiswa, di dalam interview beasiswa, hal ini juga ditanyakan. Kamu tahu apa tentang Turki? Jangan cuma daftar-daftar aja beasiswa karena pengen kuliah di Turki. Jadi kalau kita punya wawasan tentang Turki yang lebih up to date, ya itu akan membantu kita untuk bisa mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Nah, sebelum berangkat, persiapan apa nih yang harus dilakukan? Yang pertama, tadi saya bilang harus memiliki basic bahasa Turki, karena orang Turki itu hampir rata-rata tidak bisa bahasa Inggris, ya. Sehari-harinya mereka selalu menggunakan bahasa Turki. Jadi kalau teman-teman nggak punya basic bahasa Turki, ini gimana ya? Ya teman-teman akan sedikit kesulitan selama teman-teman nyampe di Turki. Tapi ketika teman-teman tahu gimana cara bilang selamat datang, bagaimana cara bilang apa kabar, ya yang basicnya aja, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk datang ke Turki atau mau belajar di Turki pertama sekali gitu kan. Nah, kemampuan bahasa Inggris juga penting, karena tadi saya udah bilang wawancaranya dengan pakai bahasa Inggris, jadi harus bisa bahasa Inggris. Terus lengkapi dokumen, ya, lengkapi dokumen. Kalau ada yang perlu dileges, difotokopi, dileges sebanyak-banyaknya, foto dibawa yang banyak, pokoknya dokumen harus lengkap kalau ke Turki. Dan juga persiapkan mental yang paling penting, ya, karena ini adalah negara yang sangat berbeda dengan negara kita, dari mulai iklim, budaya, orang-orangnya, lingkungannya, ini sangat-sangat berbeda. Di 180 derajat beda banget Turki sama Indonesia, khususnya untuk iklim. Di sini di Indonesia kita tropical, di sini musimnya ada 4 gitu kan. Jadi mental itu harus mulai dikuatkan kalau mau ke Turki. Karena kita keluar dari zona nyaman kita dan kita jauh dari tanah air kita, jadi mentalnya harus diperkuat. Dan juga luruskan niat, tanya lagi, kenapa kamu pengen ke Turki? Pengen ke Turki bener-bener mau kuliah atau cuman pengen eksis aja, kelihatan keren, foto-foto di Instagram misalnya, luruskan lagi niatnya. Kenapa kamu pengen ke Turki? Kalau emang pengen kuliah, benarkan niatnya, saya ke Turki untuk kuliah, jadi akan bernilai ibadah. Kan? Plus minus kuliah di Turki. Wah, jadi yang pertama culture shock pasti. Itu semua orang yang datang ke Turki pasti akan merasakan itu, culture shock. Mau kapanpun, dimanapun, bahkan sampai sekarang pun saya masih merasakan culture shock gitu kan. Ya itu tadi, budayanya yang berbeda, bahasanya yang berbeda, karakter orang-orangnya berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi ya kita melihat sesuatu yang sangat berbeda dengan budaya kita. Jadi kita pasti akan shock pertama-pertamanya. Kayak makanan misalnya yang rasanya beda banget sama Indonesia, nggak ada rendang di sini, nggak ada bakso di sini. Kalau mau bikin sendiri kayak gitu kan, itu pasti akan dirasakan. Lingkungan berbeda, ya, makanan, budaya, bahasa, karakter, dan juga out of comfort zone. Kita berada di luar zona nyaman kita. Kita di sini sendirian, kita harus mandiri, kita harus berinovasi dengan diri kita. Kalau sakit, kita nggak bisa bilang ke orang tua, ibu saya sakit, datang, nggak bisa, terlalu jauh dari Indonesia. Jadi ya kita harus bisa bertahan di sini, survive. Gimana caranya? Ya tadi, kuatkan mental dari awal, kuatkan mental. Plusnya lagi tinggal di Turki itu kamu bisa menjadi orang yang lebih mandiri, orang yang lebih disiplin terhadap diri kamu sendiri. Misalnya kamu lebih disiplin juga, gimana lebih menghargai orang lain, lebih empati, lebih simpati dengan orang lain, mempunyai rasa toleransi yang lebih tinggi, rasa cinta negara juga. Nah, cinta negara ini benar-benar terasa ya. Jadi ketika kita jauh dari Indonesia, kita tuh merasa Indonesia itu sangat-sangat spesial buat kita, dan rasa cinta terhadap negara itu lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti itu. Dan juga ketika kamu berada di luar, kamu memiliki relasi dan networking yang lebih banyak, lebih luas. Mungkin bukan cuma untuk Turki aja, tapi ketika kamu mempunyai teman-teman dari internasional, dari negara-negara yang lain, kamu memiliki relasi yang lebih luas lagi. Gitu, itu plus minus kuliah di Turki. Nah, gimana sih cara menjaga semangat biar
tetap ya nggak down kayak gitu kan, karena nggak gimana ya, kita tuh pasti selalu merasa down, ada titik di mana aduh capek nih, aduh lelah nih, aduh pengen nyerah, rasanya itu pasti ada. Nah, kalau saya sendiri apa yang saya lakukan ketika saya berada di titik itu, saya selalu me time yang pertama. Jadi saya jalan-jalan, saya refreshing sendirian, ya keliling aja sendiri, cari tempat yang enak, ngafe, kadang nyoklat. Nyoklat tuh maksudnya minum coklat panas kayak gitu sendirian, atau nonton. Saya pernah ke bioskop sendirian, bener-bener me time, saking stresnya dengan semua hiruk pikuk pelajaran gitu kan, saya pergi nonton sendiri, sampai di bioskop juga ya dia ngomong apa saya nggak ngerti gitu kan, nggak masuk ke pikiran saya karena saya udah stres. Tapi ya me time aja, jalan-jalan, refreshing, pergi ke mall walaupun nggak belanja apapun, ya jalan-jalan aja kayak gitu. Itu selalu saya lakukan ketika saya sedang stres. Terus ingat niat awal, kenapa sih kamu melakukan ini, kenapa kamu kuliah di sini, kamu udah sampai sejauh ini, jangan menyerah, terus ya keep going ya kan. Ingat orang tua udah berjuang agar kamu bisa sampai di titik ini kayak gitu. Jadi jangan menyerah, dan juga terus ibadah ya. Ibadah tuh benar-benar membantu banget. Jadi ketika down itu kadang merasa wah ini kayaknya kurang nih ibadahnya, kayak kurang baca Quran misalnya, atau kurang sholat misalnya, sholatnya berantakan misalnya tuh. Nah, jadi ibadahnya itu, ketika ibadah menurun itu, emosi itu sangat berpengaruh sebenarnya. Kalau saya sih kayak gitu. Jadi perbaiki ibadah. Jadi memperbaiki ibadah, semangat saya juga kayak diperbaiki oleh Allah gitu. Itu. Nah, sekarang Q&A, teman-teman ada yang mau ditanya? Yuk tanya jawab. Singkat banget ya. Mana nih, Mbak Lulu? Are you here? Teman-teman yang mau nanya bisa ditulis di kolom komentar aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya makasih Mbak Vi atas diskusinya yang lumayan banyak membuka wawasan kita tentang Turki. Cuma Mbak Vi, aku Lebih duluan ya yang mau nanya. jawab gitu kan. Jadi saya bisa Aku mau tahu juga nih apa pengalaman saya selama kuliah gitu kan. Kono aku lah. Mbak Vi, Ya. kalau kan di negara Eropa, Turki kan negara terkenal dengan istilah negara dua benua, di mana di sana itu kayak ada perpaduan kultur antara budaya Asia sama Eropa. Sedangkan Mbak Vivi juga selain di Turki itu pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Jerman. Sebagai seorang muslimah, gimana caranya Mbak Vivi untuk menjaga ciri khas kemuslimahan dan identitas Islam di negara yang mungkin mayoritasnya itu bukan Islam kayak gitu, terutama yang pas ngikutin pertukaran pelajar itu Mbak Vi. Kalau di Jerman sendiri ya, saya tidak pernah merasakan Islamfobia. Ya, itu jujur nggak pernah ngerasain Islamfobia, tapi saya merasakan Islamfobia malah di negara yang lain. Jadi saya pakai jilbab itu nggak masalah di Jerman. Banyak orang Turki di sana, banyak banget. Bahkan saya di Jerman itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya menggunakan bahasa Turki kemana-mana. Saya ke market orang Turki, di taksi orang Turki, di bis orang Turki, di kereta orang Turki. Bahkan saya tidak menggunakan bahasa Jerman saya sama sekali. Saya sampai pikir, wah rugi banget belajar bahasa Jerman nggak dipakai gitu kan, karena di mana-mana orang Turki gitu. Jadi orang Jerman itu sebenarnya mereka udah gimana ya, udah biasa aja melihat orang Muslim, melihat orang berjilbab itu udah biasa banget bagi orang Jerman. Jadi biasanya tidak merasa kesusahan selama Jerman. Yang itu hanya Gimana? saya bingung mau sholat di mana gitu kan. Kadang jadwal sholatnya itu ada jam pelajaran. Jadi kalau misalnya di perpus misalnya gitu kan, saya tuh cara sholatnya tuh ngambil buku banyak. Saya buka bukunya semua, seakan-akan saya sedang membaca gitu kan. Tapi sebenarnya saya sedang sholat, tapi sambil duduk kayak gitu. Saya ngelakuin sholatnya kayak gitu, kadang sambil duduk atau saya pergi ke emergency stairs. Nggak darurat gitu kan, saya sholat di bawah seperti itu.
Enggak, saya tetap menjaga identitas saya sebagai Muslim. Saya nggak buka jilbab, santai aja gitu. Karena orang-orang di sana juga santai aja ngelihat orang Muslim gitu. Yang agak terasa Islamfobia itu adalah ketika saya jalan-jalan sendirian ke Polandia. Saya nggak tahu kenapa, tapi waktu itu saya minta tolong ke polisi karena ada hal yang saya nggak bisa lakuin dan saya nggak paham bahasanya, kan bahasanya beda ya. Terus saya bilang, can you help me please gitu kan. Saya butuh bantuan nih di sini. Terus dia bilang, no English gitu. But you are speak English, aku bilang gitu kan. But you speak English, bilang kan. No, 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 just go, dia bilang gitu kan. Terus saya mikir, oh mungkin karena saya berhijab kali ya, makanya dia kayak males ngurusin orang nih, mungkin teroris atau gimana gitu kan. Biasa gitu ya, orang-orang Eropa kan mikirnya orang Islam itu teroris. Jadi ya sudah, cuma itu aja. Selebihnya saya tidak pernah merasakan diskriminasi tentang orang Muslim. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, Mbak Vi, ini ada yang nanya. Pas Mbak Vi pertama kali ke Eropa, ke Turki itu, apa sih, gimana cara Mbak Vivi beradaptasi dengan kultur yang ada di Turki yang tentunya berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia, baik dari segi masyarakatnya atau budayanya. Juga, apakah Mbak Vivi selama di sana, utamanya Kak, pas pertama kali itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi? Sama ini juga ada yang nanya, caranya dapat tempat tinggal untuk yang baru pertama kali ke Turki yang belum tahu apa-apa, itu gimana Mbak Vivi? Oke. Penekanannya adalah bentuk kerangka pasti ya, culture shock itu ini pasti menunjukkan terasa bahwa jika ya. peserta Saya tidak pertama ke memiliki Turki itu paparan terhadap bahasa dan motivasi untuk belajar, mereka memperoleh beberapa fitur bahasa secara alami. Oke. Nah, pertama saya ke Turki itu di musim winter, di musim dingin. Saya pakai baju Indonesia yang tipis ya. Pakai biasa pakai kemeja biasa sampai ke sini ternyata musim dingin gitu kan. Nah, itu culture shock pertama saya. Terus waktu saya datang ke Turki saya sudah bisa basic bahasa Turki. Jadi saya udah tahu huruf, saya udah tahu cara gimana bilang nyapa orang, saya udah tahu caranya. Cuman nggak terlalu bisa gitu kan. Saya grammarnya nggak tahu semuanya, tapi saya udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Walaupun udah bisa ngomong sedikit-sedikit bahasa Turki, saya merasa kesusahan ketika sampai di Turki. Jadi nyampainya tuh di asrama, isinya orang Turki semua, mereka ngomong, saya nggak ngerti. Kayak, aduh mereka ngomong apa ini? Walaupun sebenarnya saya udah tahu basicnya, tapi ketika berkomunikasi dengan orang Turki itu nggak bisa. Jadi semua mahasiswa yang datang ke Turki itu akan mengikuti bimbel atau persiapan bahasa Turki selama 1 tahun. Dan ini wajib. Ini wajib untuk anak S1 ya, untuk S1, untuk S2 nggak wajib. Untuk S1 itu wajib. Teman-teman yang mau S1 ke Turki itu harus punya sertifikat resmi dari kursus yang ada di Turki gitu ya. Walaupun teman-teman punya basic bahasa Turki, teman-teman tetap harus ikut kursus ini. Tapi jadinya lebih gampang kan, lebih cepat menguasainya karena udah punya basic bahasa Turki, dan saya juga melakukan hal ini. Jadi saya kursusnya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya masuk universitas, ikut YOS tadi, ujian YOS, ikut YOS, masuk universitas, itu belum punya beasiswa saya belum punya beasiswa. Masuk universitas, terus sampai di UNIF, itu udah 1 tahun tuh belajar bahasa Turki, 6 bulan malah kalau saya 6 bulan karena saya punya basic bahasa Turki. Sampai di kampus, saya nggak paham dosen ngomong apa. Itu bahasanya bener-bener beda banget. Saya nggak paham, saya tuh celingak-celinguk di kelas tuh kayak, aduh ini ngomong apa, saya nggak ngerti. Karena bahasa yang digunakan di kelas itu adalah bahasa akademik. Ya, bahasa Turki akademik ya kan. Jadi lebih sulit dibandingkan bahasa yang kita pelajari sehari-hari. Oke, saya udah bisa ngomong sama teman-teman, saya udah bisa berkomunikasi, berdialog sama teman-teman, tapi saya tidak paham apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi pertama-pertama itu saya belajarnya 2 kali lipat dibandingkan teman-temannya lain. Saya mentranslate buku, saya mentranslate catatan teman-teman saya. Saya minta dong catatan. Saya nggak ngerti tadi dosen apa, saya nggak bisa ngikutin apa yang dia sampaikan dosen. Sampai rumah saya translate satu-satu bahasanya. Saya translate buku kayak gitu. Jadi saya bekerja 2 kali lebih banyak dibandingkan teman-teman saya, gitu kan. Biar bisa setara dengan mereka, dan alhamdulillah lulus juga gitu. Jadi ya 4 tahun alhamdulillah lulus, nggak ada masalah. Dan lanjut lagi S2 sekarang kayak gitu. Untuk mencari tempat tinggal sendiri,
Uh, sekarang udah gampang ya. Dulu waktu saya datang tuh orang Indonesia masih sangat sedikit. Sekarang udah banyak banget orang Indonesia. Udah banyak banget, ada organisasi yang banyak. Jadi kayak setiap daerah udah punya organisasinya masing-masing. Jadi misalnya teman-teman datang nih ke Turki, bilanglah, kalau saya dari Aceh, saya orang Aceh, saya dari Aceh. Udah ada namanya organisasi IKAMAT, Ikatan Mahasiswa Aceh Turki. Jadi saya hubungin orang-orang itu, minta tolong, saya mau datang ke Turki, minta tolong dicarikan rumah kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ya untuk mencari tempat tinggal karena orang Indonesia di Turki itu sudah sangat banyak dan akan siap untuk membantu teman-teman di sini. Apalagi ada PPI Turki misalnya, PPI daerah, PPI Istanbul, PPI Ankara, yang itu sudah banyak. Seperti itu. Terus tadi saya lihat biaya, ditanya sharing dong tentang estimasi biaya kalau kuliah master mandiri. Oke, S1 saya biaya sendiri ya, tapi saya mencari support scholarship, yaitu beasiswa tambahan, beasiswa jajan lah kita bilang kayak gitu, uang saku. Nah, saya cari kayak gitu. Jadi, karena saya di sini non mandiri, saya sampai ke Turki, semester 1 saya masih belum punya beasiswa, tapi di semester 2 karena saya udah punya IPK, saya daftar beasiswa banyak gitu. Saya daftar banyak banget beasiswa di Turki, dari yayasan, dari kayak Istanbul Chambers, itu rumah dagang Istanbul misalnya. Nah, saya daftar dan saya dapat beasiswa tambahan dari situ. Nah, untuk estimasi biaya kuliah sendiri waktu tahun saya S1 ya, itu tahun 2014 sampai 2018, itu per semesternya sekitar 1.250.000. Itu untuk S1 di Turki. Semurah itu ya, sejutaan, nggak sampai 2 juta malah S1-nya. Mungkin sekarang udah naik harganya. Nah, untuk master sendiri, saya masternya itu bukan universitas negeri, saya universitas swasta. Saya daftar beasiswa 50%. Dan dapat beasiswa 50%, jadi saya cuma bayar 50%, yang mana harganya itu kalau kita convert ke rupiah itu sekitar 7 juta per semesternya untuk master. Itu karena swasta ya, beda dengan negeri. Kalau negeri pasti lebih murah harganya dibandingkan swasta gitu. Jadi itu estimasi biaya kuliah di Turki ya teman-teman. Jadi bisa dibilang hampir rata-rata universitas di Turki itu biayanya murah-murah. Yang mahal adalah biaya hidupnya gitu. Oke, Mbak Lulu, ada lagi pertanyaannya? Kak, mau nanya boleh nggak? Iya, silakan. Siapa itu? Itu kenapa Silakan. ngambil swasta? Kenapa nggak negeri? Kenapa nggak negeri? Saya telah daftar negerinya. Jadi saya udah ngelihat dari cukup lama ya jadwal untuk daftar universitas negeri. Tapi karena saya sibuk ngurusin yang lain, saya lupa tanggalnya gitu kan. Saya telat 4 hari untuk daftar universitas negeri. Terus saya udah kalang kabut tuh, aduh gimana nih saya telat daftar universitas negeri. Saya ke kampus, Marmara Univ, waktu itu saya bilang ke administrasinya, saya bilang, aduh Pak, saya telat daftar Pak, 4 hari Pak. Boleh nggak Pak saya daftar sekarang gitu kan. Terus mereka bilang, nggak bisa. Tapi saya lulusan dari sini Pak, nggak bisa tetap. Orang itu strict banget, enggak mereka gitu. Harus sesuai dengan jadwal. Maka saya bilang, Pak tolong dong Pak, saya alumni sini loh Pak gitu kan. Nggak bisa, kamu harus tunggu tahun depan. Lah nunggu tahun depan lama sekali kan. Jadi karena waktu itu masih ada pembukaan yang swasta, ya udah saya daftar swasta dan alhamdulillah keterima 50% beasiswa, ya udah oke, saya lanjut. Seperti itu. Terus Mbak Vi, ini ada yang nanya, kalau tes kuliah ke Turki itu tes bahasa dulu atau tes gimana? Terus berkaitan sama bahasa, ini kan Mbak Vivi punya platform khusus bahasa Turki, itu sistemnya Indo-Turki atau Inggris-Turki atau gimana Mbak? Oke, tadi pertama pertanyaannya apa? Tes kuliah ke Turki itu tes bahasa dulu atau gimana? Atau nanti ada pembinaan di sana? Beda ya jalurnya beasiswa dan non beasiswa. Kalau beasiswa itu pertama adalah upload dokumen di website YTB atau TDV. Itu diupload semuanya, di scan, diupload. Nanti mereka akan seleksi berkas. Setelah itu baru interview. Setelah interview baru ke Turki gitu kan. Jadi udah interview pun belum tentu bisa ke Turki kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk jalur non beasiswa itu yang pertama dilakukan adalah YOS ya. Sebelum YOS itu teman-teman harus udah masuk kursusan ini, udah harus daftar bimbel kursus di sini, kursus bahasa Turki di sini, udah harus daftar dan ikut YOS. Biasanya YOS itu di bulan April, Mei, Juni kalau nggak salah, ya nggak, sebelum Mei malah. Maret, April, Mei itu YOS ya, YOS dimulai. Jadi daftar, udah sedang kursus nih, sedang belajar bahasa Turki tapi daftar YOS kayak gitu. Jadi setelah YOS pengumuman
pengumuman univ, teman-teman udah selesai kursusnya, udah selesai kursus bahasa Turkinya, jadi masuk universitas, seperti itu. Nah, kalau misalnya Lugat ID sendiri, ini platformnya online ya, karena semua tutornya ada di Turki. Saya di Turki, Mas Imam di Turki, Pak Ahmed di Turki, kita di Turki semua. Jadi kursusnya online, setiap Sabtu Minggu 2 jam sekali pertemuan, Sabtu sekali 2 jam, Minggu sekali 2 jam. Satu kelas kita cuma terima 12 orang, nggak lebih. Kadang mungkin 13 masih boleh, tapi nggak sampai lebih dari 13. Karena kita fokusnya supaya teman-teman bisa dan paham bahasa Turki. Karena ini sistemnya online, kan agak lebih sulit ya untuk belajar secara online, makanya kita tidak terima banyak-banyak. Tapi setiap bulannya kita selalu buka batch. Ya, ini udah batch keempat, nanti mungkin bulan Desember kita akan buka batch kelima untuk bulan Januari. Seperti itu. Oh, belajarnya juga pakai Jadi Indo, bahasa Indo. Jadi kita menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya kursus yang di Turki itu yang Tomer yang saya bilang itu tidak ada bahasa lain sama sekali, hanya bahasa Turki. Jadi gurunya tuh bahkan nggak bisa bahasa Inggris. Gurunya tuh orang Turki, belajarnya pakai bahasa Turki. Dia menjelaskan dengan bahasa Turki. Nah, itu yang bikin teman-teman Indonesia tuh kadang nggak bisa ngomong bahasa Turki karena dia nggak paham penjelasan gurunya. Makanya saya bikinlah platform kursus bahasa Turki online ini untuk membantu teman-teman. Bahkan ada juga murid-murid kita yang di Turki, sudah sampai di Turki, udah kuliah di Turki, tapi masih belajar bahasa Turki karena dia nggak paham apa yang udah dipelajari sebelumnya. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah ke Turki, silahkan langsung kepoin akun Instagramnya Lugat ID ya. Mbak Vi, ini juga ada yang peserta minta penjelasan lagi terkait research untuk sekolah S2 di Turki, sama gimana caranya biar kita tahu universitas-universitas sama jurusan yang recommended di Turki itu selain dari Google kayak gitu. Ada website namanya Study in Turkey ya, Study in Turkey. Teman-teman bisa klik aja di Google Study in Turkey, itu langsung keluar websitenya. Nah, teman-teman bisa cek misalnya pengen jurusan apa pendidikan misalnya gitu, pendidikan matematika misalnya kayak gitu. Itu bisa cek univ mana yang belajarnya pakai bahasa Turki, univ mana yang belajarnya pakai English atau double English and Turkish misalnya. Itu bisa teman-teman cek di websitenya. Jadi di sini itu ada 207 universitas dengan 60.000 jurusan yang berbeda ya. Jadi karena saya sering banget dapat DM, Kak Vivi, ada nggak sih jurusan ini di Turki? Waduh, gimana ya saya tahunya karena saking banyaknya jurusan di Turki. Jadi lebih baik langsung ke websitenya, lihat jurusan teman-teman. Apakah ada jurusan ini di Turki? Kalau ada di universitas apa? Belajarnya pakai bahasa apa? Bahasa Turki kah? Atau bahasa Inggris kah? Atau mungkin double, 70% English, 30% Turki. Jadi di situ di website itu bisa dilihat secara detail ya, universitasnya mana aja. Nah, udah tahu universitasnya, bisa daftar beasiswa gitu kan. Jadi udah jelas nih saya mau kuliah di sini karena jurusannya ini, tujuan saya ini, lebih jelas visi misi teman-teman ke Turki itu apa. Kayak gitu. Ya, ada lagi. Oke Mbak Vi, terus ini juga banyak banget yang nanya. Ada yang nanya kalau kuliah di Turki ini ada batasan usia sama batasan tahun keluar ijazah atau enggak? Terus itu apakah ada standar IPK untuk bisa kuliah ke sana? Atau standar raport kalau S1? Pasti ada ya, untuk mendapatkan beasiswa pasti ada batas umur S1, S2, S3, dan itu ada di websitenya YTB dan TDV juga. Teman-teman bisa cek nanti batas umurnya berapa. Setahu saya nggak boleh sampai 30, kalau S1 itu udah nggak boleh, malah harus S2 kayak gitu kan. Dicek aja nanti di websitenya ada batas umur. Nah, untuk IPK, kalau teman-teman itu anak beasiswa YTB, itu juga dilihat, nggak boleh di bawah sekian IPK-nya. Kalau misalnya di bawah sekian langsung dipotong beasiswa seperti itu. Itu juga detail banget ada di websitenya YTB. Jadi teman-teman YTB di sini tuh kalau kuliah ya benar-benar kuliah, mereka nggak ada part time, mereka nggak ngikutin ini, paling organisasi aja, nggak ada kerja-kerja, karena mereka mengejar IPK tadi ya, supaya tidak di bawah sekian. Karena ketika IPK itu jatuh ya beasiswa mereka langsung terpotong gitu kan. Sedangkan udah kuliahnya susah, pakai bahasa Turki pula 100% gitu kan. Jadi ya benar-benar harus belajar, harus benar-benar ya cuman pendidikan aja nyampe ke Turki gitu.
Kalau saya part time, kadang di Konsulat Jenderal Indonesia juga saya part time, jadi translator, jadi dokumentasi misalnya, jadi ya banyak banget saya part time-nya. Bahkan teman-teman di Turki bilang, wah Vivi ini anak part time, bilang kayak gitu. Karena saya bukan anak beasiswa dan saya dapat beasiswanya itu support scholarship, jadi beasiswa tambahan. Jadi ya gimana ya, jadi saya juga harus mencari uang yang lain ini untuk membantu saya hidup, untuk membantu saya bayar uang kos misalnya kayak gitu. Jadi saya part time gitu. Apa nama website YTB, Mbak? Nah, tadi saya sudah share websitenya. Nah, coba saya share lagi ya. Oke. Coba sebentar. Tadi website YTB. Nah, ini website YTB dan TDV ya, turkiyeburslari.gov.tr. Kalau teman-teman tulis Turkey Scholarship, ya itu juga langsung keluar. Pasti yang keluarnya YTB, turkiyeburslari.gov.tr sama dianetburslari.tdv.org. Nah, untuk TDV ini adalah jurusan-jurusan Islam ya, berhubungan dengan Islam Studies, teologi, Islam Studies, seperti itu. Sedangkan YTB itu lebih umum. Jadi ya teman-teman mau daftar apa aja jurusannya bisa lewat YTB. Tapi untuk TDV dia khusus dari Kementerian Agamanya Turki. Makanya jurusannya adalah jurusan yang berhubungan dengan agama. Seperti itu. Sedangkan kampus sendiri itu untuk universitas swasta pasti mereka punya beasiswa sendiri. Kalau negeri itu nggak ada beasiswanya. Nah negeri itu pakai YTB atau TDV. Gitu teman-teman. Untuk linknya nanti mungkin bisa saya minta materi dan share ke teman-teman, ke Mbak Vivi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Vi. Ini ada yang nanya, apakah boleh apply beasiswa YTB sama TDV itu dalam tahun yang sama? Gitu. Boleh, kalau misalnya YTB Terus, terima bisa ikut TDV. Karena mereka biasa nggak jauh-jauh. Misalnya YTB dibuka Januari-Februari, TDV biasanya dibuka Maret-April, seperti itu. Jadi daftar aja, siapa tahu bisa dapat. Tapi kalau dapat satu, biasanya yang satunya nggak dapat. Karena mereka bersinkron, jadi ya kerjasama ya, antara satu kementerian dan kementerian yang lain. Jadi ya itu, dapat satu yang satunya nggak dapat. Pasti kayak gitu. terus kalau S2 di Turki itu yang YTB harus TUMA atau enggak, Mbak Vi? Yang harus apa? Ini ada yang nanya S2 ada yang nanya kalau S2 di Turki Ya. beasiswa YTB itu harus TUMA atau enggak? Tomer, wajib. Oh, oke. Itu wajib. Tomer itu wajib. Itu semua anak S1 yang YTB juga wajib tomer, dan kalau YTB itu tomernya dibayar oleh pihak YTB. Jadi free. Anak YTB itu mereka semua free. Pesawat datang ke Turkinya free, asramanya free, ya boleh dapat uang jajan, visanya free, kuliahnya free. Enak deh pokoknya dapat YTB. Jadi kamu tugasnya sampai ke Turki cuman belajar. Kamu nggak usah mikirin uang, kamu nggak usah mikirin yang lain. Kamu belajar aja sampai lulus. Nanti pulangnya pun di akhir gitu ya, setelah 4 tahun selesai, pulangnya pun dibayarin oleh YTB. Dapat tiket gratis dari YTB. Jadi dapat 2 kali tiket pergi berangkat ke Turki sama tiket pulang ke Indonesia. Gitu. Ada yang nanya nih, jalur mandiri biaya studi sama hidupnya kira-kira berapa? Nah, untuk biaya hidup saya udah pernah share di YouTube-nya di Inspiration Vibes. Itu secara detail banget teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat berapa sih biaya hidup di Turki, dan itu sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya selama 6 tahun, dan itu saya udah bahas detail banget. Ini saya tulis nama YouTube-nya di Inspiration Vibes. Satu sesi yang sangat panjang ya untuk dibahas, bisa langsung lihat aja ininya apa YouTube-nya kayak gitu, biayanya. Oke. Oke, gimana Mbak Lulu? Terus kalau daftar di Turki itu harus pakai seperti daftar ke luar negeri kayak biasanya, harus bisa menyertakan motivation letter sama letter of acceptance atau gimana, Mbak Vi? Yes, of course. Itu harus ada motivation letter, letter of intent,
recommendation letters itu juga harus ada, dan itu detail ya, ada di websitenya YTB, apa aja persyaratannya, berapa nilai yang harus dipunya rapornya, itu semua udah ada tulisannya di website YTB. Makanya saya tidak bahas di sini karena itu kalau dibahas bisa lebih panjang sesinya, bisa 1 jam sendiri untuk membahas itu semua. Jadi teman-teman bisa cek websitenya, diklik ya, langsung cari aja di Google turkieboswari.gov.tr, udah langsung lihat apa aja persyaratannya untuk bisa dapat beasiswa di Turki. Saya juga baca nih tips untuk membuat motivation letter. Wah, ini kalau bikin tips banyak banget nih waktunya. nggak akan cukup gitu. Itu udah bisa session yang lain itu 1 jam sendiri untuk ngasih tips buat motivation letter, gimana cara bikin recommendation letter, gimana cara bikin letter of intent. Wah, teman-teman bisa cari langsung di Google ya. Saya pengen banget bilang, karena ini yang selalu terjadi di kehidupan saya. Banyak banget DM, chat, tanya ini segala macam sebelum meresearch. Ya, teman-teman orang Indonesia, kita harus lebih up to date dengan dunia. Saya ajak nih teman-teman untuk lebih gimana ya, wawasannya coba mulai dibuka supaya lebih luas. Sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertanya sesuatu, kita cari dulu. Mau tanya, Kak, ada nggak Kak jurusan ekonomi di Turki? Udah dicari belum di Google? Dicari dulu teman-teman, dicari di Google. Kalau memang di Google nggak ada jawabannya, nggak ketemu, baru bisa ditanyakan. Karena Google itu adalah gudang ilmu gitu. Ada semua di situ. Gimana cara tips membuat motivation letter? Langsung keluar. Di YouTube ada, di Google ada, di macam-macam. Ada blog orang yang nulis. Bisa mungkin kita nih ya, orang Indonesia, anak-anak muda mulai rajin membaca, mulai rajin mencari, mulai rajin bertanya, cari dulu semuanya sendiri, baru ditanyakan kepada orang lain seperti itu. Dan ini sering banget terjadi untuk orang Indonesia. Kita masih malas ya, kita masih malas nyari tahu, kita masih malas membaca, kita masih malas mendengar, menonton video, kita masih malas ya. Jadi teman-teman yang di sini, saya harap semoga setelah acara ini mulai rajin untuk mencari tahu, mulai rajin untuk membaca, mulai rajin untuk melihat YouTube yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti itu, oke? Oke, makasih Mbak Vi. Ini juga jadi motivasi buat kita semua biar nggak maunya dicekokin aja. Seharusnya kan udah dimudahkan dengan teknologi. Dikasih, coba deh mulai mencari sendiri. Karena ketika kamu ada di luar negeri, kamu sendirian, kamu harus disiplin, kamu harus mandiri, terusan disuapin gitu kan. Jadi mulai dari sekarang, kita udah SMA, kita udah kuliah, kita mungkin udah S2 di sini, saya nggak tahu ya, macam-macam, udah dewasa, kita udah dewasa. Jadi kita juga harus mendewasakan diri kita untuk mandiri, untuk kalau kamu berani bermimpi, kamu juga harus berani take action ya, melakukan itu gitu. Karena nggak ada yang namanya batasan, nggak ada yang namanya halangan ya, tantangan itu nggak ada. Semuanya itu ada di pikiran kita. Ketika kita bilang, wah saya nggak bisa nih kayaknya ke Turki, wah susah banget nih ke Turki, ya udah, kamu nggak akan pernah bisa ke Turki, kamu nggak akan pernah sampai di sini. Tapi ketika kamu berpikir, yes I can do it, I will do it, you can do that and you will do that. Jadi semuanya itu ada di pikiran kita sendiri. Itu namanya sugesti, itu mindset. Ketika kamu bikin mindset kamu nggak bisa, ya sudah, kamu tidak akan pernah bisa. Tapi ketika mindset kamu bilang, oke, saya bisa, semangat, bisa insya Allah. Kayak gitu. Ya. Mbak Vi, ini satu lagi pertanyaan terakhir, nggak apa-apa Mbak Vi? Ya boleh, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ada yang nanya seputar sistem perkuliahan di Turki itu kayak gimana Mbak Vi? Apa lebih susah sama jam belajarnya di sana itu kayak gimana? Kalau belajar kita dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, itu untuk S1 ya. S1 jam 9 sampai jam 4 sore, full 5 hari dari Senin sampai Jumat. Mungkin satu hari itu ada 4 pelajaran biasanya kayak gitu. Jadi saya merasa S1 itu kayak SMA. Datang jam 9, keluar jam 4 dan full belajar gitu kan. Itu terasa banget. Dan saya nggak tahu ya sistem perkuliahan ini. Saya mendengar dari teman-teman di Indonesia bilang kadang tuh dosennya nggak datang, kita harus nunggu di depan pintu lama. Kalau di Turki itu nggak ada. Datang, dosen selalu datang tepat waktu. Kita telat nggak boleh masuk, kita nggak bikin PR, nggak dapat nilai gitu. Kadang nggak boleh ikut ujian malah. Kalau absen lewat dari berapa kali, itu beda-beda ya setiap pelajaran, lewat dari berapa kali
fix kamu nggak akan bisa ikut ujian dan kamu nggak akan lulus kayak gitu. Itu di Turki. Jadi kita nggak ada sistem nungguin dosen di depan pintu tuh nggak ada. Kalau dosen yang nggak datang dia selalu ngirim email atau ngabarin ke asistennya. Jadi asistennya ngabarin ke kita, saya tidak bisa datang, nanti diganti ke hari yang lain. Itu di Turki. Kalau untuk S2 sendiri nggak tiap hari ya, itu beda-beda. Bahkan misalnya cuma satu minggu cuma 2 hari kuliahnya, 1 hari 4 jam misalnya kayak gitu. Itu untuk S2. Selebihnya bebas karena biasanya anak S2 adalah anak-anak yang udah bekerja gitu kan. Udah bekerja, jadi mereka cuma part-time aja kuliahnya. Jadi seperti itu bedanya kuliah di sini dan di Indonesia. Terus bedanya lagi adalah kalau kita S2 di Indonesia itu bisa jadi dosen, ya kan? Anak-anak S2 itu jadi dosen. Di Turki itu anak S2 nggak jadi dosen. Jadi dia lulusan S2, dia tidak boleh mengajar. Ya, di Turki itu tidak ada dosen lulusan S2. Semuanya harus lulusan S3. Jadi anak-anak S2 itu ya cuma asisten dosen. Mereka datang cuma ngabsen aja. Datang, ngabsen, udah keluar. Mereka nggak boleh mengajar sama sekali untuk S2. Karena dianggap ilmunya masih kurang. Sedangkan di Indonesia, kita anak-anak S2 itu sudah jadi dosen, ya kan? Nah, itu perbedaan sistem ya, perbedaan pendidikan di Turki sama di Indonesia. Jadi yang boleh mengajar itu hanya anak-anak lulusan S3 yang dianggap ilmunya sudah cukup untuk bisa mengajar. Maka anak S2 itu tidak dianggap ilmunya untuk belajar. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dilihat ya kualitas pendidikan di Turki sama di Indonesia itu seperti apa. Bisa mulai dibandingkan. Gitu. Oke, Mbak Vi, makanya Papa yang insya Allah menambah wawasan kita, tahu apa-apa atau hanya punya sedikit pengetahuan seputar. Saya akan menyimpulkan terkait diskusi kita dari tadi. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Vivi tadi, kenapa sih kuliah di Turki, apa mandangnya dari Turki ini ada sedikitnya 5 hal yang kita dapatkan dari Turki. Pertama, Turki itu daerah yang sistem pendidikannya itu bahkan ijazahnya udah diakui setara dengan pendidikan di Eropa. Kedua, di sana itu kehidupan multikultural sebagaimana di sana itu terdapat berbagai macam kultur dari berbagai macam negara yang kuliah di sana, baik itu penduduk asli pun mahasiswa dan para pekerja. Yang ketiga adalah tentunya keindahan alamnya. Jadi kita kalau kuliah di Turki itu selain bisa menambah ilmu, kita juga bisa refreshing kalau udah tugas. Terus yang keempat adalah Turki itu akan budaya dan sejarah. Seperti kita ketahui bahwa di Turki itu kalau nggak salah adalah negara tempat salah satunya yang terkenal yakni Ottoman. Terus yang terakhir di Turki itu kampus yang modern kayak gitu. Untuk jalur kuliah sendiri ada yang beasiswa dan non beasiswa. Kalau beasiswa itu ada yang dari kampus, ada YTB, ada TDV. Kalau yang non beasiswa itu biasanya ada 3 jalur tes. Pertama YOS itu isinya, kedua SET, yang ketiga itu tes dari kampus swasta. Terus untuk tips dan trik dapat beasiswa ke Turki itu kita bisa dengan prestasi baik akademik atau non akademik, persiapan bahasa, khususnya bahasa Turki dan bahasa Inggris, terus dengan meresearch kampus-kampus di sana atau beasiswa-beasiswa yang yang tersedia untuk daftar ke Turki, terus yang terakhir adalah wawasan kayak gitu. Sedangkan yang harus kita persiapkan adalah dokumen lengkap sebagaimana kuliah ke luar negeri seperti motivation letter, letter of intent dan lain sebagainya. Terus kemampuan bahasa Inggris karena nanti itu pada saat tes khususnya kalau yang mau ngambil beasiswa itu biasanya interviewnya pakai bahasa Inggris. Nah, selain bahasa Inggris di sini kita bisa juga mempersiapkan bahasa Turki dari sekarang karena kalau dari paparannya Mbak Vivi tadi, kalau yang punya basic bahasa Turki itu biasanya punya nilai lebih pada saat interview beasiswa kayak gitu.
selain itu kita juga harus siapkan mental dan menata niat dari awal. Jangan sampai ke Turki itu niatnya jalan-jalan doang. Ya nggak apa-apa jalan-jalan, yang penting sebagai bonus aja kayak gitu. Nah, karena salah satu yang bisa kita persiapkan adalah bahasa Inggris dan bahasa Turki. Di sini kita juga mau mempromosikan sponsor dan partnership kita. Bagi teman-teman yang mau mengikuti dan mendalami bahasa Inggris ke Pale, bisa join dan gabung dengan Z Generation International Foundation. Di sana itu sudah punya izin instansi yang didirikan di Pale, sedangkan kalau teman-teman pengen langsung ke poinnya, yakni mendalami bahasa Turki dari basic, bisa langsung cek di akun sosial medianya lugat.id. Nanti bisa DM langsung ke Mbak Vivi. Maksud saya DM langsung ke admin lugatnya, entah Mbak Vivi atau bukan kayak gitu. Mungkin dari Mbak Vivi mau closing statement dulu. Ya, kayak tadi saya udah bilang, teman-teman yang udah ikut seminar ini, saya harap mulai bisa mandiri ya dan disiplin. Sebelum bertanya, sebaiknya kita mencari tahu dulu sendiri, ya kan? Kita baca dulu infonya. Kadang banyak yang hoax juga kan, kita baca benar nggak ini. Jadi ya sudah mulai bisalah ya, memilih-milih, kita udah mulai dewasa, semuanya di sini udah mulai dewasa. Jadi ya hidup kita berani bermimpi, karena batasan tadi itu cuma ada di saya bilang. Kita cuma mikir kita nggak bisa, ya kita nggak akan bisa. Tapi ketika kita mikir kita bisa, insya Allah kita pasti bisa, dan semesta akan mendukung kita untuk bisa sampai ke titik itu. Karena saya sampai di titik ini juga atas doa yang tidak sengaja saya sebut ya, waktu saya SMA, saya bilang, ya Allah izinkanlah saya untuk bisa sujud di langit yang berbeda. Dan itu cuma sekilas aja ngomong, ya Allah izinkanlah saya sholat di tempat yang berbeda gitu kan. Kejadian gitu. Jadi selalu berdoa, minta restu dari orang tua itu yang paling kuat ya, restu orang tua itu yang paling kuat, dan itu udah saya rasakan sendiri ketika orang tua kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya kesini, jadi anaknya kesini, seperti itu. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Lulu yang udah memoderatorin acara kita pada hari ini. Dan juga teman-teman semua, terima kasih banyak. Amin. Ya, makasih juga Mbak Vivi udah mau berbagi pengalaman dan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mengikuti acara diskusi pada kali ini. Untuk mengakhiri diskusi pada sore ini, kita mari membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk